Oke, berita yang mantap Jos. Kali ini datang dari negara kita tercinta, Indonesia, bos. Baru saja kemarin Pak Prabowo menyebut bahwa sebelum tahun 2045, negara kita akan bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia. Namun ternyata baru-baru ini lagi, media asing pun juga menyatakan bahwa sebentar lagi, tahun 2028, 5 tahun lagi bos, negara kita akan masuk ke dalam 10 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Bukan kaleng-kaleng. Lantas akan berada di urutan keberapakah negara kita dan menurut perhitungan siapakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap kali ini datang dari Indonesia sebagai ketua ASEAN. Dalam berita disebutkan bahwa ASEAN kini ternyata tengah menghadapi perang dingin baru bos. Dan muncul pertanyaan kali ini yang menanyakan seberapa besarkah kekuatan Indonesia sebagai ketua ASEAN kali ini. Apakah mampu meredam kekuatan perang dingin baru yang akan menghantam ASEAN? Perang dingin siapakah itu? Dan apakah Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki pengaruh yang kuat dan kekuatan di ASEAN? Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang disebut bahwa dalam waktu dekat ini 5 tahun lagi bos, yaitu tahun 2028, Indonesia akan masuk dalam kelompok 10 negara-negara elit dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nah, bersumber dari sebuah media asing yaitu as.com dengan judul Which countries will have the top 10 economies in 2028? Yang artinya, negara mana yang akan memiliki 10 ekonomi teratas pada tahun 2028 nanti, bos? Nah, awalnya dalam berita pun disebutkan bahwa IMF, yaitu Lembaga Dana Moneter Internasional, sebuah organisasi internasional beranggotakan 190 negara, yang di dalamnya juga termasuk Indonesia, telah memberikan prediksi terbarunya, bos, tentang negara mana saja yang nantinya bakal memiliki ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2028 nanti. Di mana dengan proyeksi mereka saat ini, China pun disebut akan menyalip Amerika ke posisi nomor 1 dunia, bos. Menurut perkiraan IMF, China pun akan menyusul Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2028. Proyeksi itu pun juga menunjukkan bahwa China akan menjadi salah satu dari 4 negara Asia yang masuk 6 besar dengan produk domestik bruto tertinggi menurut nilai paritas daya beli pada periode tersebut. Dan 6 besar negara itu termasuklah negara kita, Indonesia Raya, bos. Nah, lembaga keuangan ini pun sebenarnya telah mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi China dan India telah terlihat sejak tahun 1990-an silam. Lantas, bagaimanakah dengan negara kita Indonesia? Apakah sebenarnya negara kita sudah kuat sejak dulu atau memang baru-baru ini naik, bos? Serta di urutan keberapakah kita tahun 2028 nanti? Oke, masih dari sumber yang sama. Dikatakan bahwa Indonesia mulai terlihat peningkatannya baru-baru ini, bos. Dan diproyeksikan akan masuk dalam 10 ekonomi terbesar di dunia. Nah, dalam grafik ini diperlihatkan pergerakan negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia dari tahun ke tahun, bos. Yaitu mulai tahun 1992, tahun 2010, dan nanti hingga tahun 2028. Dalam urutan 2 tahun yang pertama, negara kita ternyata tidak masuk hitungan, bos. Karena mungkin ya masih di bawah 10 besar. Namun ternyata menurut perhitungan IMF tahun 2028, 5 tahun lagi, negara kita pun tiba-tiba masuk dalam urutan negara dengan kekuatan ekonomi ke-6 terbesar di dunia. Bukan kaleng-kaleng, bos. Urutan ke-6 dari seluruh negara di dunia. Kemudian di sisi lain, Jepang dengan perkembangannya saat ini, diperkirakan akan meluncur ke posisi ke-4. Sementara Rusia akan menetap di urutan ke-7. Semua ini pun akan mengarah pada serangkaian keputusan baru bagi perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dengan kelas menengah Asia yang sedang berkembang menjadi salah satu alasan perubahan PDB di benua Asia tersebut. Dan kini meskipun China telah menjadi tolak ukur pertumbuhan pasar di sebagian besar abad ke-21, negara tersebut pun kini disebut telah menghadapi populasi yang menua, bos, yang akan mengekang konsumsi.
Namun di sisi lain, Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia akan meningkatkan populasi aktif mereka secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Dan berikut 10 negara yang akan menjadi ekonomi dunia teratas dalam 5 tahun ke depan, yaitu dimulai dari China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, Indonesia, Rusia, Brazil, Perancis, dan Inggris Raya. Nah, mantap jos nih bos. Mari kita doakan semoga pemimpin negara kita untuk selanjutnya akan mampu melanjutkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia Raya ya bos. Amin. Oke, kemudian berita kedua yang juga tak kalah panas, dikutip dari banyak sumber berita berikut utamanya BBC.com bos. ASEAN pun kini disebut sedang menghadapi perang dingin baru. Dan dipertanyakanlah seberapa kuat posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini. Perang dingin ini pun disebabkan oleh dua negara adidaya terbesar saat ini, yaitu Tiongkok China versus Mama Rika bos. Terkait hal ini, seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Tuku Rezaziah pun mengatakan bahwa negara-negara ASEAN perlu segera membuat kode etik dengan China dan ASEAN Vision on Indo-Pacific dengan Amerika Serikat dan sekutunya bos. Tujuannya adalah agar negara-negara di kawasan memiliki batasan yang dikenali bersama dalam menghadapi rivalitas global, sehingga bisa menahan diri supaya tidak terlibat dalam konflik terbuka alias perang tembak-tembakan bos. Dan di sini mestinya ASEAN harus satu suara saat dua kekuatan besar itu bertikai. Jangan sampai ketika benar-benar terjadi war nanti, hanya karena kita dekat dengan salah satu negara misalnya, ASEAN akhirnya pecah. Contoh, misalnya karena China dekat dengan Kamboja, sampai-sampai China pun bisa memiliki pangkalan angkatan lautnya di sana. Saat perang, Kamboja malah jadi pelindung pangkalan kapal perang China itu bos. Alhasil ASEAN pun akhirnya pecah dan Kamboja pun akhirnya menjadi proksi dan menjadi tameng bagi China untuk melindungi aset-asetnya di sana. Dan kemudian di sini juga muncul pertanyaan bos, seberapa kuatkah posisi Indonesia di ASEAN? Menurut Bapak Tuku Rezaziah sebagai pengamat hubungan internasional, tanpa kedudukan sebagai ketua ASEAN pun, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kekuatan di kawasan bos. Ia mengatakan bahwa kita ini adalah negara pendiri, negara terbesar secara penduduk, terluas secara geografi, negara yang merdeka karena memerdekakan diri sendiri, dan ini menjadi modal psikologis Indonesia dalam memimpin ASEAN. Namun sebagai ketua, Indonesia pun harus tetap kaya inisiatif dan mampu melihat isu kritis dari perspektif yang lebih luas, agar orang-orang tidak terjebak dengan asumsi bahwa ASEAN akan kesulitan ketika berhadapan dengan isu Myanmar, Laut Cina Selatan, dan juga untuk relevansi ASEAN ke depannya bos. Dah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar.